Kembali lagi di channel saya ya. Kali ini pengacara yang menemani Pak Hasto Kristianto mendatangi Polda Metro Jaya. Ya, kita tahulah pengacaranya siapa ya. Kali ini dibahas opung lengkap sekali. Macam tak ada pengacara lain ya kan. Kita lihat videonya bagaimana. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe channel saya belum subscribe supaya kalian tidak ketinggalan setiap saya upload video baru. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Pengacara Patra Zen mendampingi Hasto untuk memenuhi panggilan ke Polda Metro Jaya. Apa nggak ada pengacara yang lain? Kenapa? Yang agak lebih berbobot gitu ke? Aduh. Masih ingat gak kalian Patra Zen ini? Ini pengacara yang kemarin itu dikomplain sama hakim. Karena apa? Karena identitasnya ganti-ganti. Masih ingat gak kalian itu? Ya kan, ketika hakim bertanya sama dia kan, namanya ini, kemarin kok lain. Hakim pun bingung ya. Aduh. Yang lain ke Oto Hasibuan ke. Iya kan? Ot masih tompul ke. Sekelas sekjen loh. Sekjen dengan partai pemenang pemilu 2 kali berturut-turut. Betul. Biar bangga partaimu. Aduh, tapi udahlah, kita nggak mau bahas si Patra Zen. Apa pentingnya? Kita mau bahas si Hasto. Tok, ganjel tok. Aduh, ganjel Jadi tok. Hasto dipanggil oleh karena apa? Oleh karena ada 2 hal ya. Penghasutan dan juga penyebaran berita bohong yang menyebabkan kegaduhan atau kerusuhan atau keributan di tengah-tengah masyarakat. Betul. Tapi anak ini berkilah. Apa katanya? Kami sebagai partai bertugas untuk melakukan pendidikan kepada masyarakat. Pendidikan apa yang mengajarkan penghasutan? Pendidikan apa aja? Pendidikan model apa? Dia mengajarkan bagaimana caranya menyebarkan berita bohong. Enggak aja kok, Bah. Kalau kau mau lari dari tanggung jawab, bilang. Ya, makanya ya begitu diwawancari wartawan, Pak Hasto memenuhi panggilan. Ya, karena saya ini taat hukum. Alah, bilang aja gak bisa lari. Iya, betul. Nggak bisa lari lah. Bilangnya lah sebagai warga negara yang baik. Iyalah, baiklah kau sekarang. Ya kan? Dan juga itu bersuara ketika ditanya wartawan juga ketua DPP PDIP Perjuangan, ya Puan Maharani. Ditanyakan bagaimana menurut bagaimana anggapan Mbak Puan ketika Pak Hasto dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Lalu Mbak Puan itu mengatakan apa ya? Ya, PDIP taat hukum. Ya, biarkan proses berjalan dengan sebagaimana mestinya. Mak, berkali Bah. Cuman segitu jawabannya. Mbak Puan, tolonglah beliau. Bikin kayak pernyataan-pernyataan itu yang istilahnya, ya kami sebetulnya tidak setuju dengan pemanggilan Pak Hasto. Oleh karena apa, bagaimanapun beliau itu harus dihormati. Karena beliau adalah sekjen PDIP, di mana bahwa PDIP adalah bentuk organisasi. Dan menyampaikan sesuatu di muka umum itu adalah bentuk statement dari partai. Gitu kan bisa. Ini kok gitu aja, PDIP taat hukum. Simple, padat, jelas ya. Kalau ini kayaknya ini ada indikasi nih. Nggak tertolong lagi si Hasto ini. Nggak tertolong ya. Menurutku. Jangan kalian plesetkan. Kita kan berhak kita untuk berasumsi. Ya kan begitu. Yang penting asumsi kita itu tidak merujuk kepada hal-hal yang bohong. Itu dia, ya kan? Ya. Terus ada pernyataan lagi dari Habibur Rahman. Kalau nggak salah beliau ini adalah ketua DPP juga, itu dari Partai Gerindra. Saya juga pernah mengalami itu. Yang saya mau bilang sama Pak Hasto, jangan cemen.
hadapi aja lah. Jangan cemen. Karena apa? Mungkin Habibur Rahman ini juga tahu. Hasto kan bangsanya dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Tidak ada klarifikasi yang tanpa diwarnai dengan air mata. Makanya wajar. Ya kalau ini kurasa ini kata-kata ejekan, ini pukulan telak ini dibilang jangan cemen. Aduh. Itu kan kata Habibur Rahman, ya kan? Jadi sekarang ini ya yang menjadi pertanyaan bagi mereka, ya, ini murni proses hukum atau politisasi? Kalau kami katakan ini masyarakat, katakan ini murni hukum. Nggak ada itu politisasi, nggak ada itu, ya kan? Dan justru, dan juga tahu udah kalian ya, ketika ada statement dari Patra Zen, ya, pengacaranya itu tadi, pengacara termahal itu, ya, mengatakan, ya kan, kenapa harus dilaporkan, ya? Kan beliau itu dengan kapasitas sebagai sekjen sebuah partai yang hat-trick loh, ya, 2 kali partai berturut-turut menang katanya gitu kan. Kalau misalnya sebagai sekjen partai yang berturut-turut kali menang bisa dilaporkan dengan sembarangan, bagaimana dengan kita-kita ini nantinya? Seberapa penting kau rumahnya? Penting amat sih. Mau sekjen sedangkan presiden kalian laporkan. Masih ingat itu ijazah palsu. Isu gorengan siapa itu? Dilaporkan presiden sendiri pun dilaporkan, ya kan? Masalah sekjen, terus apa rupanya sekjen? Terus kau bilang lagi kalau sekjen bisa dilaporkan kayak mana kita nanti? Seberapa penting kau? Kayak penting aja. Kenapa ada pemanggilan terhadap Hasto Kristianto? Ya kan? Itu kan karena memang ada yang melaporkan. Siapa yang melaporkan? Aku pun nggak tahu. Udah pasti itu karena memang ada yang melaporkan. Siapa yang melaporkan? Sudah pasti masyarakat. Dan polisi, yang kepolisian itu dituntut untuk menanggapi atau untuk untuk menanggapi setiap laporan yang masuk daripada masyarakat. Tepuk tangan dulu untuk kepolisian. Nggak boleh gitu dong. Hormati penegak hukum. Kau bilang pula lagi, ya kalau memang seperti itunya dipanggil, ya dipanggil Pak Hasto mengatakan bahwa ada kecurangan. Panggil juga lah 3 hakim yang menyatakan dissenting opinion itu bahwa mereka itu juga pernah mengatakan bahwa ada kecurangan katanya. Iya kan? Coba bayangkan kalian. Kau mau seret-seret hakim MK juga? Itu dibilangnya dalam sebuah kesempatan. Itu 3 hakim yang menyatakan dissenting opinion itu juga mengatakan bahwasanya ada kecurangan katanya. Ya, itu bikin juga lah klarifikasi. Siapa kau nyuruh-nyuruh hakim bikin klarifikasi? Klarifikasi kau suruh-suruh hakim. Hilang kali marwah hakim itu kau bikin. Kenapa kau masih sakit hati kau ditanya-tanya? Kenapa identitasmu bisa ganti-ganti? Belum bisa move on ya? Masih sakit di sini ya? Yang namanya kenapa coba? Ya, kenapa? Kau bilang apa? Apa kau bilang tadi? Kemarin itu. Banyak pihak yang mengatakan kecurangan, termasuk 3 hakim itu. Kenapa mereka nggak dipanggil? Yang dilaporkan itu cuma Hasto. Nggak ada yang melaporkan mereka, hakim-hakim itu. Kau pancing-pancing masyarakat jadi bodoh. Yang dilaporkan itu cuma si Hasto, makanya dipanggil cuma Hasto. Kalau yang dilaporkan contohnya Pupar Belak, Pupar Belak juga ikut dipanggil. Gitu aja repot kau. Ya, makanya aku bilang gak usah cengeng lah, gak usah cemen. Ya, dan kau berkilah, apa katanya? Loh,
Hasto kan menyatakan itu di TV nasional, ya. TV nasional itu kalau nggak salah waktu itu SCTV dan juga Kompas TV. Dan itu menjadi produk jurnalistik. Memang betul produk jurnalistik. Tapi kalau itu sudah jadi produk jurnalistik, apa boleh menghasut? Apa boleh menyebarkan berita bohong? Justru ketika itu jadi produk jurnalistik, kalau sadar dengan hal itu harusnya semakin berhati-hati. Karena apa? Yang namanya produk jurnalistik itu adalah produk yang tidak ada yang bisa dikatakan berkekuatan hukum gitu loh. Ya. Karena apa? Setiap jurnalistik, setiap pemberitaan, setiap TV channel itu semua kan berbadan hukum gitu loh. Ya. Justru karena berbadan hukum, sudah ada pengacaranya, ya. Sudah ada jalur-jalurnya, sudah ada undang-undangnya yang tidak boleh dilanggar. Ya jangan langgar. Kenapa kau bikin berita bohong? Ya, oke, katakanlah di CTV sama di apa? Di TikTok gimana? Di YouTube gimana? Menyebar itu. Kau kira yang mewawancari cuma orang SCTV sama orang Kompas TV? Banyak. Lalu berpendapat apa? Bahwasanya kalau memang betul-betul Hasto itu melakukan tindakan penghasutan dan juga penyebaran berita bohong yang menyebabkan kerusuhan, tolong dulu dikumpulkan bukti-buktinya dan juga saksi-saksinya. Bukti kau bilang banyak. Saksi kau bilang banyak, 96 juta. Kok bilang lagi bukti? Kau bilang bukti digital, lihat itu. Saksi kau panggil pun juga, kau bikin dulu surat dulu sama kepolisian. Pak, panggil dulu itu 96 juta masyarakat Indonesia itu untuk jadi saksi. Bikinlah biar datang kami semua. Tidak perlu kongkosi, masih ada uang kami. Aduh, ya sudahlah. Hadapi aja lah. Akui aja kesalahan itu baru namanya kesatria. Ya, makanya selama ini ya, apalagi dalam Pilpres kemarin itu jaga muncung. Kau udah tahu. Dalam masa kampanye biasanya itu dibiarkan dulu senyap. Seberapa besar pun kuar-kuar itu ya kan yang menyakiti hati masyarakat, yang juga menyakiti hati pemerintahan, yang menuduh pemerintahan curang, yang menuduh pemerintahan ikut campur tangan di dalam pemilihan pilpres. Itu semuanya di counting dulu. Semuanya itu dikumpul dulu. Begitu banyak barulah dipanggil. Iya, kalau cuma satunya bukti, dua bukti, ngapain dipanggil itu? Kalian kira kepolisian itu bodoh? Kepolisian itu pakai otak itu. Nggak asal-asal manggil itu. Enak aja muncungnya ngomong. Mana saksinya, mana buktinya? Banyak. Udah bilang banyak. Kalau bicara katanya ada unsur pidana. Ya adalah unsur pidananya. Namanya itu sudah ada aturan dan hukum dan undang-undang yang mengatur bahwasanya ya, itu undang-undang ITE ya, yang mengatakan bahwasannya setiap ujaran kebencian, setiap berita bohong ya yang yang disampaikan di tengah kerumunan di publik ya, dan itu menimbulkan kerusuhan, keributan, maka akan bisa dipidana kalau nggak salah 6 tahun penjara. Ya kan? Kita itu mulai dulu ya, mulai dari sekarang kapan dia bebas. Mak, ngeri kali bah. Di penjara belum udah mau nanya bebasnya kapan. Aduh, iya kan? Tapi tenang aja lah, kan prosesnya pasti panjang itu. Pertama pemanggilan dulu. Setelah itu pemanggilan dan baru diperiksa. Ya, pemanggilan, diminta keterangan, pemeriksaan, penyelidikan, baru penyidikan. Kan begitu, baru masuk penjara. Aduh, nafsu kali. Aduh, itu makanya aku bilang, jadi kalau misalnya kalian itu berpikiran bahwasanya ini politisasi, tidak ada politisasi. Ini murni masalah hukum, gitu loh. Jangan playing victim lagi lah. Kenapa gak sekalian aja nangis di situ? Mau sampai kapan playing victim terus?
Tapi kalau aku curiga ya, maaf. Ini si Hasto ini sengaja ini ingin merusak partai ini dari dalam. Karena apa? Biasalah, di ujung-ujung masa jabatan. Aduh, ya, aku nggak mau masuk ke dalam lebih lagi ya kan, karena apa? Itu masalah internal di partai mereka lah. Kalau memang ada masalah, selesaikan baik-baik. Kalau nggak ada masalah, ayo bergandengan tangan, maju bersama-sama. Tapi itulah Bapak kepolisian ini nggak sabar ya. Bentar lagi mau pilkada loh, Pak, nggak bisa dilewatkan. Lewat pilkada dulu ke Pak, kasihan Pak. Pilkada kan nanti kan bulan 11, bulan 12 kayak baru dipanggil Jadi nggak seru permainan ini. Iya kan? Tapi gimana pun juga, ya kan? Tidak masalah, tidak peduli. Mau sekjen, sekjen partai yang 2 kali menang berturut-turut, mau ketua umum partai, ya, maupun juga itu presiden, ya, ketika dia melakukan tindakan melanggar hukum, ya, pantaslah untuk diusut, ya kan? Jangan didiam-diamkan, gitu loh. Jadi ya itulah sedikit mengenai proses pemanggilannya Hasto Kristianto. Mudah-mudahan ke depannya ya PDIP boleh secepatnya cari penggantinya. Kayaknya nampaknya nggak lama lagi nih. Nggak sempat ini nunggu kongres. Aduh. Kok ke situ-situ ya? Oke lah kalau kayak gitu ya, Pak Hasto, Pak Trazen, selamat menempuh hidup baru. Salam NKRI harga mati. Oke, itu dia ya. Asumsi dari Opung tentang Hasto dan pengacaranya. Lucu sekali ya. Ngakak betul kita nontonnya. Oke, itu sekian video dari saya. Buat